Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh kita memuji nama Tuhan. Kita sembah Tuhan hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Sediakan semuanya, Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Engkau sangat baik. Engkau menjadikan hidup kami lebih indah dan jauh lebih berharga karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama pada minggu ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari pertama sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat bersyukur sekali bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bertepuk tangan, bisa bernyanyi bersama. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk tetap bersuka cita dan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, tangan kita untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Haleluya. Dengan mulut kita memuji Tuhan sampai seumur hidup, saya percaya kita akan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan lebih lagi.
Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Haleluya. Yesus adalah Allah yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah Tuhan, dan kami percaya bahwa itu selamanya Tuhan. Yesus, Kau yang terindah, karya-Mu sempurna bagi Tuhan. Ku mau sembah Yesus, ku angkat tanganku dan ku memuji bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, dan ku sembah Tuhan. Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, rahmat baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami melewati setiap persoalan, Tuhan tetap memegang tangan kami. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
jemaat yang terkasih, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu hari ini walaupun hanya lewat online service seperti ini, tapi saya percaya kita semua tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Amin. Memang musim pandemik virus ini belum berakhir, tapi kita percaya kita punya Allah yang selalu memelihara kita, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Yang penting kita tetap hidup waspada sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan supaya kita semua bisa tetap sehat. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kehadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami satu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu punya kuasa untuk dapat memulihkan kehidupan kami. Bicaralah Bapa, nyatakan apa yang Engkau mau nyatakan bagi kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu yang terdalam, mari Engkau nyatakan bagi kami. Kami rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan langsung membaca firman Tuhan. Sama-sama kita membuka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita bersama. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kisah tentang Elia ini adalah kisah yang sangat menarik dan sangat memberkati saya secara pribadi. Kalau kita membaca dari perikop sebelumnya, di sana kita juga akan menemukan bagaimana Allah memelihara kehidupan Elia dengan begitu dahsyatnya. Kita kembali sebentar ke ayat yang ketiga dari pembacaan kita dalam perikop sebelumnya. Ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara lihat bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam memelihara Elia pada musim kering saat itu. Di tepi sungai Kerit setiap hari
Ada burung gagak yang datang untuk membawa makanan buat Elia. Dahsyat saudara. Tapi karena pada saat itu memang hujan tidak pernah turun, maka pada akhirnya sungai Kerit itu kemudian akan kering. Tapi apa yang terjadi dengan Elia ketika sungai Kerit itu kemudian menjadi kering? Bapak Ibu Saudara, kita lihat sekali lagi firman Tuhan kepada Elia di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Nah saudara, setelah Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit untuk menyaksikan keajaiban Tuhan dalam memelihara kehidupannya di tengah-tengah musim yang kering, saat ini Allah kembali memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, karena di sana Elia akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kenapa harus ke Sarfat? Kalau kita membaca keseluruhan dari kisah ini, kita akan menemukan bahwa Sarfat ini adalah tempat yang juga mengalami musim kering yang melanda pada saat itu. Sarfat bukan tempat yang subur, yang penuh dengan air dan makanan, tapi Sarfat juga adalah tempat yang kering, yang dilanda oleh musim kering saat itu. Kenapa Allah harus menyuruh Elia pergi ke Sarfat? Kalau saya jadi Elia, mungkin saya akan protes sama Tuhan, loh. Kenapa harus ke Sarfat Tuhan? Bukankah di sana juga mengalami musim kering? Kenapa saya harus capek-capek ke sana? Apa yang bisa saya dapatkan di sana? Kenapa Tuhan tidak biarkan saja saya berada di tepi sungai Kerit ini? Kalau Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk setiap hari datang memberi saya makan, apalagi cuma sungai yang kering. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu untuk membuat saya minum. Kalau saya jadi Elia, saya mungkin katakan itu kepada Tuhan. Di sini saja Tuhan, tetap di sungai Kerit. Ngapain ke Sarfat? Di sana juga kering. Ya kan saudara, tapi Elia tidak demikian. Elia taat saudara, dia pergi ke Sarfat. Dan ternyata benar saudara, di Sarfat Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Saudara, pertanyaan yang kedua, siapa ini janda? Kenapa Allah harus memakai janda ini untuk memelihara Elia pada saat itu? Padahal kalau kita membaca di sini ada keterangan dalam Lukas 4 ayat 25-26, di sana mengatakan bahwa di Israel juga terdapat banyak perempuan janda, tetapi Allah tidak mengutus Elia untuk pergi kepada salah satu dari mereka. Allah suruh Elia untuk pergi ke Sarfat bertemu dengan janda ini. Saudara, janda di Sarfat ini tidak lebih kaya dari perempuan-perempuan janda yang ada di Israel pada saat itu. Bahkan di tengah-tengah musim kering yang terjadi saat itu, janda ini pun mengalami kondisi kehidupan yang sangat sulit. Tapi Allah menyuruh Elia pergi ke sana. Nah, saudara, disinilah kita melihat bagaimana cara Allah memberkati orang-orang pilihannya. Cara Allah memberkati orang-orang pilihannya, dia sanggup untuk melakukannya di mana saja dan melalui siapa saja. Bagi Allah tidak ada tempat yang kering, bagi Allah tidak ada tempat yang basah. Di mana Allah mau memberkati kita, maka di sana berkatnya akan tercurah. Selama kita taat mendengarkan apa perintah Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Saudara, perhatikan bagian ini. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, apa yang dikatakan oleh janda ini adalah sebuah realita. Itulah yang terjadi saat itu. Sesuatu yang benar-benar memang terjadi. Janda ini tidak melihat jalan keluar untuk hidupnya esok hari. Karena musim kering yang begitu panjang. Yang dia tahu kondisi saat itu musim kemarau, hujan tidak pernah turun. Sehingga sulit baginya untuk bisa mendapatkan sesuatu untuk menunjang kehidupannya.
Saudara, bukankah hal itu sama dengan apa yang kita alami saat ini? Saat ini kita berada dalam satu kondisi yang sama. Yang demikian, sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri ada pada hari-hari ini. Hari-hari ini kita melihat banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan hidup, dan banyak orang mengalami goncangan di dalam usaha mereka. Saudara, ini adalah realita. Ini adalah kenyataan yang memang terjadi hari-hari ini. Makanya saudara, tidak heran kalau kemudian banyak juga orang seperti janda ini mulai memperkatakan sesuatu yang menjadi ketakutannya sekalipun itu belum terjadi. Ayat 12 katakan, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makan maka kami akan mati. Saudara, tanpa kita sadari mungkin saat ini kita juga sedang memperkatakan hal yang demikian dengan mulut kita. Kita sedang mensejajarkan kondisi yang terjadi hari ini dengan hari esok kita. Kita mulai memperkatakan bahwa melihat kondisi saat ini, saya yakin bisnis saya tidak akan bisa bertahan sampai tahun depan. Kalau masa pandemik ini tidak berakhir, maka bisa jadi nasib saya akan sama dengan orang lain, saya juga akan kena PHK. Kita mulai memperkatakan, saya susah, saya sulit. Kondisi saya membuat saya susah untuk mendapatkan sesuatu untuk kehidupan saya dan keluarga. Kita mulai memperkatakan sesuatu yang kita sendiri tidak punya kuasa di situ. Kita mulai memperkatakan sesuatu yang kita sendiri tidak dapat mengubahnya. Saudara, 10 tahun yang lalu, dokter pernah mengatakan kepada keluarga saya, melihat kondisi penyakit saya yang saya derita saat itu, dokter pernah mengatakan kepada keluarga untuk bersiap-siap untuk menerima segala kenyataan yang buruk. Saudara, yang dokter katakan saat itu benar. Memang kenyataannya seperti itu. Dokter sedang tidak salah mendiagnosa saya. Memang saat itu saya benar-benar parah dan sepertinya tidak ada harapan. Dan dokter mengatakan keluarga untuk siap-siap menerimanya. Tapi saudara, sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, memang selalu begitu. Manusia itu selalu cenderung untuk selalu berpijak pada apa yang terjadi hari ini untuk memprediksi hari esoknya. Padahal dia bukan Tuhan atas hari esok. Dia tidak punya kuasa atas hari esok. Tapi dia selalu mengatakan sesuatu tentang hari esoknya yang buruk. Kalau saudara mendengar apa yang saya katakan ini, mungkin saudara juga akan katakan, ya memang itu realitanya. Sekarang memang serba seperti itu. Semua serba sulit, di mana-mana semua orang susah. Saudara, benar. Inilah realita. Inilah musim kering yang saat ini sedang kita alami. Kita semua ada di dalam situasi yang sangat sulit. Oleh sebab itu saudara, mari kita jadikan situasi yang sulit ini sebagai bahan perenungan kita di hadapan Tuhan. Daripada kita memperkatakan sesuatu yang tidak benar untuk hari esok kita, yang kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Kita sudah mengklaim bahwa besok saya akan mati, besok saya akan kekurangan, besok semua akan hancur. Saudara, kita bukan Tuhan atas hari esok. Mari kita jadikan ini sebagai bahan perenungan kita di hadapan Tuhan untuk menemukan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki lewat semua ini. Kenapa semua orang di dunia ini tiba-tiba Tuhan bawa keluar dari zona nyaman mereka masing-masing. Mereka yang tadinya punya begitu banyak uang, punya begitu banyak usaha. Sekarang kalau kita jalan di mal-mal semua tutup, saudara. Seakan-akan Allah memang membawa mereka untuk keluar, membawa kita semua untuk keluar dari zona nyaman kita. Saudara, percayalah, penggenapan janji Tuhan kadang-kadang memang harus didahului oleh sesuatu yang tidak nyaman. Itu memang sengaja Tuhan izinkan terjadi. Tuhan harus membawa kita keluar dari zona nyaman kita untuk membuat kita merasa tidak nyaman, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, mari tetaplah perkatakan iman. Jangan memperkatakan sesuatu yang menjadi kutuk untuk diri kita sendiri. Perkatakan sesuatu yang baik dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita mulai melatih iman kita dengan memperkatakan sesuatu yang kita percaya dengan iman itu yang akan terjadi. Kenapa demikian, saudara? Karena kita beda dengan dunia. Kita punya Allah yang sanggup bekerja melampaui kenyataan hidup yang sedang terjadi saat ini. Memang kalau kita melihat kepada diri kita melihat kepada kemampuan kita, maka di sana kita akan menemukan
ada ketidakmampuan, ada kelemahan dan ketidakberdayaan. Karena memang manusia penuh dengan keterbatasan. Kemudian kalau kita melihat dengan situasi dan kondisi yang hari-hari ini terjadi di sekeliling kita, maka kita akan mulai cemas, kita akan pasti mulai khawatir berkepanjangan, bahkan banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tapi kalau kita melihat kepada Allah, saya mau katakan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Mustahilkah seorang yang buta bisa melihat? Mustahilkah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun mencari sembuh? Mustahilkah orang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun kemudian mencari sembuh? Mustahilkah bahkan Lazarus yang mati kemudian bangkit? Semua itu dikerjakan oleh Allah yang berkuasa, yang kuasanya sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saudara, mari belajar untuk tidak melemahkan iman kita dengan perkataan kita sendiri. Kita punya Allah yang besar, yang sanggup memelihara kita di tengah-tengah musim yang nampaknya tidak mungkin ini, yang nampaknya penuh dengan kekeringan. Jangan memperkatakan sesuatu dengan mulutmu yang engkau sendiri tidak punya kuasa untuk melakukannya. Saudara, kalau di depan tadi ada pertanyaan yang saya katakan bahwa kenapa Elia diutus Allah kepada janda di Sarfat, yang sebenarnya juga ada dalam kondisi sulit. Saudara, inilah jawabannya. Karena Allah tahu bahwa janda ini sudah berada pada sebuah titik kehidupan di mana dia tidak lagi melihat ada harapan untuk hidup. Janda ini sedang menggantungkan hidupnya hanya pada sedikit tepung, sedikit minyak, sepotong roti yang akan diolahnya untuk hari itu dan besok sudah tidak ada lagi. Saudara, kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang mulai kehilangan harapan. Kita hanya menggantungkan hidup kita hari-hari ini dengan sisa-sisa keberhasilan hari kemarin. Dan akhirnya kita mulai khawatir, kita mulai cemas, berkepanjangan. Saudara, dengar baik. Allah memang membawa kita pada zona yang tidak nyaman ini, saudara, saat ini. Saudara, jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita hidup di dalam zona yang tidak nyaman ini dengan terus-menerus berkeluh kesah dan mengutuk diri kita bahwa besok kita akan hancur, besok tidak akan ada apa-apa, besok semua akan semakin hari semakin susah. Saudara, mari kita tetap bertahan di tengah-tengah zona yang tidak nyaman ini karena kita percaya Allah membiarkan kita sendiri dalam kondisi yang tidak nyaman ini. Tetapi saya percaya di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman ini, penggenapan janjinya itu segera akan terjadi. Apa yang pernah dijanjikan kepada kita hari-hari ini akan Allah genapi. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, kita akan melihat luar biasa. Allah yang saya sembah ternyata Allah yang sangat dahsyat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, perhatikan, waktu janda ini katakan, sekarang aku akan pulang untuk mengumpulkan 3 potong kayu api, aku mau pulang untuk mengolah bagiku dan bagi anakku. Apa yang Elia katakan? Apa Elia katakan jangan? Tidak, saudara, Elia katakan iya. Buat seperti yang engkau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, Elia tidak mengatakan bahwa tidak usah engkau mengolahnya untuk kamu dan anakmu, buat saja untukku. Tidak, saudara. Elia katakan iya, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku. Dan Elia tidak minta banyak. Elia hanya minta sepotong roti bundar kecil saja. Permintaan Elia, penekanannya bukan pada besar kecilnya roti tersebut, tapi penekanannya terhadap tindakan dari janda tersebut. Tindakan dari janda tersebut yang dia harus siap untuk terlebih dahulu membuat apa yang Elia minta, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini saudara pasti, saya percaya, sedang melakukan sebuah terobosan baru dalam bisnis saudara yang kemarin mungkin mengalami penurunan. Kalau hari-hari ini
Saudara sedang mencoba merintis sebuah bisnis yang baru sebagai jalan untuk kelangsungan hidupmu dan hidup keluargamu. Firman Tuhan katakan, buatlah seperti yang engkau rencanakan. Tuhan pasti menghargai apa yang saat ini sedang saudara usahakan, sedang saudara rintis. Dan saya percaya ada jaminan penyertaan Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita pasti berhasil. Kita bukan orang-orang yang tidak memiliki Allah yang berkuasa. Kita punya Bapa di surga yang selalu menjamin apa yang kita kerjakan. Allah pasti memberkati kita. Tetapi ingat saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Buatlah terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta yang besar dari saudara. Tuhan tidak mengharuskan kita harus buat yang banyak buat Tuhan. Tuhan hanya menunggu dan melihat kesetiaan kita. Tuhan hanya mau kita mendahulukan Dia di dalam segenap kehidupan kita. Saudara, mari jujur. Di tengah-tengah masa pandemi virus ini, di mana saudara meletakkan Tuhan dalam masa-masa sulit ini? Hilangkah kepercayaan saudara kepada Tuhan? Bagaimana jam-jam doa kita kepada Tuhan? Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan dalam masa pandemi ini? Ibadah online, saudara, apakah benar saudara beribadah? Ataukah saudara hanya menonton tayangan ibadah? Saudara, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jemaat UC yang saya kasih dan saya cintai, lama sekali kita tidak berjumpa. Dan saya sangat rindu untuk bisa berjumpa dengan jemaat, bisa beribadah bersama. Tapi untuk hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Mari kita mendahulukan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini, mari mendahulukan Tuhan. Ketika waktunya untuk melayani Tuhan, layanilah Dia. Ketika waktunya untuk engkau berdoa bersama jemaat dalam ibadah doa yang sudah disepakati bersama, berdoalah. Mari bersama-sama berdoa. Kalau hari Minggu, pakailah untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan. Jangan kita hanya sekedar beribadah. Saudara, sekalipun kita beribadah secara online, tapi mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saudara, kadang terlalu banyak sekali alasan yang selalu saja kita buat untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk tidak mendahulukan Tuhan. Benarkah saat ini tidak ada lagi waktu untuk kita melayani Dia? Benarkah tidak ada lagi waktumu untuk melayani Tuhan? Engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Benarkah tidak ada lagi waktu bisa engkau berikan kepada Tuhan dalam jam doamu, karena engkau terlalu lelah, engkau terlalu letih untuk bekerja, mengusahakan sesuatu untuk dirimu karena engkau merasa ada dalam masa-masa yang sulit. Saudara, Allah mengutus Elia bertemu dengan janda di Sarfat ini untuk menunjukkan bahwa roti, tepung, minyak yang ada padanya itu yang akan dia olah untuk dirinya dan anaknya suatu hari akan habis oleh waktu. Bahkan firman Tuhan katakan besok apa yang diusahakan oleh janda itu akan habis. Tetapi ketika dia berani melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan untuk Elia, walaupun hanya sepotong roti yang kecil, ternyata saudara perhatikan justru tindakan itu yang kemudian mencari sumber berkat baginya. Tindakannya yang kemudian menjadi sumber berkat baginya, bukan apa yang dia olah dengan tangannya. Karena yang dia olah oleh tangannya itu besok habis. Saat itu dia makan dan habis. Dia katakan, besok saya mati. Saudara, dengar baik. Semua yang saat ini engkau hasilkan dan kerjakan dengan tanganmu yang ahli itu, berasal dari otakmu yang profesional itu, saudara, saya mau katakan itu memiliki batas waktu dan suatu hari akan habis. Kenyataannya hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita usahakan, yang mungkin selama ini kita rasa itu tidak akan berakhir, tapi Tuhan sanggup untuk menghabiskannya, saudara. Saudara, apa yang kita olah dengan tangan kita untuk diri kita sendiri, suatu saat akan habis. Tetapi tindakan kita yang selalu siap untuk mendahulukan Tuhan dalam segenap hidup kita, itulah yang akan menjadi sumber berkat bagi kehidupan kita. Saudara, dahulukan Tuhan untuk mencari perkenaannya. Karena tidak ada prestasi dan kejayaan dan keberhasilan yang paling tinggi selain kita dikenal oleh Tuhan suatu hari nanti. Dan untuk bisa dikenal oleh Tuhan satu hari nanti, kita harus belajar mencari Tuhan mulai dari hari ini. Cari perkenaan Tuhan, dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Saudara, Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah orang yang sangat diurapi Tuhan. Begitu banyak sudah mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan Elia. Tuhan meluputkan Elia dari berbagai masalah, dari berbagai kejahatan. Saudara, tapi lihat, Elia tidak luput dari musim kering pada saat itu. Elia juga ada di dalam musim kering itu. Musim kering yang Tuhan izinkan hujan tidak turun saat itu, membuat terjadi kekeringan di seluruh daerah itu. Mulai dari Elia yang seorang nabi Tuhan, orang pilihan Tuhan, sampai kepada seorang janda di Sarfat, semua tidak luput dari musim kering tersebut. Hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan, melanda semua. Elia yang imannya selalu tertuju kepada Tuhan, yang selalu menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidupnya, sampai kepada janda yang sempat kehilangan pengharapannya, semua berada di tengah-tengah musim kering yang panjang, saudara. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah Elia mati dalam musim kering itu? Benarkah yang dikatakan perempuan janda yang sudah kehilangan harapan bahwa besok dia dan anaknya akan mati? Tidak, saudara. Mereka tidak mati dalam kekeringan itu. Sebaliknya, justru di tengah musim kering yang panjang itu, di sanalah mujizat Allah terjadi. Justru di tengah musim kering yang panjang, Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Baik ketika dia ada di samping sungai Kerit, maupun ketika dia ada di Sarfat yang juga mengalami kekeringan. Justru di tengah musim kering yang panjang, janda di Sarfat ini pun dapat mengalami kedahsyatan Tuhan yang sebelumnya belum pernah dialami. Saudara lihat, Allah sanggup untuk memelihara kita di tengah-tengah musim yang kering yang panjang, di tengah-tengah masalah yang begitu pelik dan melanda kehidupan kita. Saudara, Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu berapa di antara kita yang saat ini sedang merasakan panjangnya musim kering saat ini. Pandemik virus COVID-19 ini mengakibatkan kekeringan perekonomian yang terjadi di mana-mana. Tapi ingat saudara, ayat 14 katakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dengar baik saudara. Pertama, asal engkau taat, dengar apa kata firman Tuhan. Kedua, mulai perkatakan iman dan jangan keluarkan perkataan yang mengutuk dirimu sendiri untuk hari esokmu. Yang ketiga, berani ambil tindakan iman untuk selalu mendahulukan Tuhan di dalam segenap kehidupanmu. Maka saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh kepada janda ini, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Tuhan akan melipat gandakan. Saudara, apa yang ada di tanganmu hari-hari ini, yang mungkin hanya sisa sedikit hari ini, percayalah ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau mulai memperkatakan imanmu kepada Tuhan, ketika engkau mulai mendahulukan Tuhan, maka yang sedikit itu akan Tuhan lipat gandakan. Engkau akan menyaksikan berkat Tuhan setiap hari akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Amin saudara, percayalah saudara. Jangan kita berkeluh kesah di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita punya Allah yang besar. Percayalah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memelihara dan menyertai kehidupan kita. Tapi mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu menyatakan iman kita lewat setiap perkataan kita. Dan mari dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hamba selesai dengan firman-Mu Tuhan, tapi hamba percaya kuasa-Mu-lah Bapa yang akan lebih lagi menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah masa yang serba sulit saat ini Bapa, kami tidak mau menjadi lemah, kami tidak mau menjadi takut, kami mau memperkatakan bahwa kami akan hidup, kami akan tetap kuat, kami akan tetap berdiri, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini Bapa. Mari Bapa di dalam surga, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu sebagai saksi hidup bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita naikkan pujian Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Raja segala raja.
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk mencari Engkau, mendahulukan Engkau. Dan ketika kami mendahulukan Engkau, kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, pengurapan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.